Oleh karena itu, pengertian bahwa hidup ini mulur dan mungkret berarti berimplikasi sosial. Jangan iri, jangan sombong. Secara sosial, secara individual, maka tenanglah. Teori luar biasa dari Surya Mentaram. Jadi kebahagiaan itu sifatnya mulur dan mungkret. Kamu tadi target apa? Begitu targetmu kena, biasanya nggak berhenti di situ, kamu nambah. Tidak pernah manusia itu mandek dengan keinginannya, selalu nambah. Ya kayak tadi loh, misalnya saya targetnya IP, yang penting kumlot lah Pak. Terus kamu kumlot 3,5, tapi masih ada 3 semester. Oh, ini 3,5, ini bisa dinaikkan jadi 3,79 lebih enak ini. Selalu begitu, nggak pernah sudah. Orang selengkap Abu Rizal Bakri kan masih pingin nambah lagi, nggak pernah berhenti. Pejabat kelas tinggi kayak gubernur, bupati kan mesti pingin lagi, syukur-syukur lebih tinggi, syukur-syukur 2 periode, syukur-syukur bisa ditambah periodenya. Nggak pernah orang sudahlah selesai, beres. Jarang. Biasanya keinginan itu biasanya selalu mulur, memanjang terus. Nah, cuma kadang-kadang tidak tercapai keinginanmu. Kalau tidak tercapai, mungkret. Mungkret itu dikurangi. Targetnya Pak, saya kumlot. Aduh kok susah banget nih harap lulus IP-nya cuma 3, tidak apa-apa lah, tidak kumlot asal di atas 3. Kan selalu begitu, mungkret sekarang. Jadi keinginan itu kalau tercapai mulur, kalau nggak tercapai mungkret. Jadi katanya Surya Mentaram, sudahlah, kebahagiaan itu mulur dan mungkret. Entah dikurangi jumlahnya, mungkret itu entah dikurangi kualitasnya. Konsekuensinya apa? Berarti apa? Senang dan susah itu semua sifatnya sementara. Keinginanmu tercapai, mulur kan? Yang tadi tercapai ini kan senang. Tapi karena mulur, ya sudah selesai senangnya, kamu punya target lagi, sudah nggak senang lagi. Nah, keinginanmu nggak tercapai, kamu sumpek, sedih, susah. Ketika kamu sumpek, akhirnya mungkret. Karena kamu kurangi standarnya, jadi mungkret, akhirnya tercapai dan kamu senang. Cuma begitu ini senang, mulur lagi. Dan itu manusia. Jadi kesenangan dan kesedihannya manusia itu sementara. Maka tidak harus kamu dikacaukan hidupmu oleh kesenangan dan kesusahan. Tidak usah galau, nggak usah terlalu senang juga terlalu sumpek. Nggak usah terlalu wow. Oke, nah sekarang hubungannya sama orang lain. Jadi rumusnya tadi ya, mulur dan mungkret. Nah, setelah kamu sadar bahwa hidupmu itu mulur dan mungkret, pahamilah orang lain juga begitu. Tidak cuma dirimu. Apakah mahasiswa, presiden, pengemis, pemulung, gembel, siapapun orangnya, polanya sama. Yang dia rasakan sama. Mulur dan mungkretnya, senang dan susahnya. Yang beda mungkin hanya isinya. Ya kan? Kalau Abu Rizal Bakri dia baru senang kalau bisa membeli perusahaan. Kalau kamu mungkin baru senang kalau bisa ada yang neraktir makan. Ya kan? Isinya yang beda, tapi senang susahnya sama. Kamu lihat anak kecil-kecil minta-minta di jalan itu senang luar biasa. Misalnya tiba-tiba kamu kasih 10.000. Senangnya dia dikasih 10.000 itu mungkin kayak kamu tiba-tiba ada orang ngasih kamu 1 juta.
sekarang. Itu sudah wow-nya banyak, wow. Tiba-tiba dapat 1 juta gratisan. Loh, senengmu itu sama senengnya anak yang minta-minta tadi sama sebenarnya, sama-sama senengnya. Mulur mungkretnya juga sama. Dia tadi asal dapat 10.000 senang, mungkin terus jadi mulur. Wah, besok kesini lagi tak cari orang itu lagi, mesti dikasih 10.000 lagi. Kamu juga gitu kan, 1 juta. Wah, ini dia ngasih 1 juta. Kenapa ya kok ngasih? Jangan-jangan seneng padaku. Tak dekati lagi biar dikasih lagi. Mulur lagi. Loh, mode seneng dan mungkretnya itu sama. Jadi setiap orang itu sebenarnya punya rasa yang sama, siapapun dia, dengan takarannya masing-masing. Jadi kesimpulannya apa? Tidak perlu iri, juga tidak perlu sombong. Jadi hidup ini kamu nggak perlu marry aku juga nggak perlu marry kamu. Kita seneng dan susahnya sama. Oleh karena itu, pengertian bahwa hidup ini mulur dan mungkret berarti berimplikasi sosial. Jangan iri, jangan sombong. Secara sosial, secara individual, maka tenanglah, tentramlah. Jadi tidak mungkin hidupmu itu seneng terus, dan juga tidak mungkin susah terus. Kalau kamu bisa memahami dirimu sendiri, selalu ada seneng kemudian susah. Di balik susah, di situ ada seneng. Ada mulur, ada mungkretnya. Ketika kamu susah, biasa aja, sebentar lagi akan lewat. Ketika kamu seneng juga, tidak harus terlalu hura-hura, sebentar lagi akan lewat. Jadi tidak ada yang selamanya. Hakikat hidup ini semuanya serba sementara, termasuk urusan rasa. Nah, kalau prinsip ini yang jadi pedoman, maka kita akan tentram. Rasa hidupmu akan nyaman. Kamu dapat apa saja santai. Alhamdulillah, IP-nya 4 dan nyaman. Ini berarti sedang senang. Sebentar lagi mesti sumpek, habis ini mau kemana. Kan itu mikirnya. Babaknya hidup selalu begitu. Selalu habis A ya B, habis hitam ya putih. Dan ini sudah, kalau disuruhnya mentaram, ya itulah rumusnya hidup.